warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Samsul Susilawati MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan dan pemanfaatan media cetak, modul, handout, dan lembar kerja siswa atau LKS dalam pembelajaran. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian media cetak, modul, handout, dan LKS. Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Media ialah wadah dari pesan yang oleh sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Media dapat berupa televisi, radio, foto, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan lain sebagainya. Media cetak merupakan segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media cetak menyajikan pesan atau informasi melalui huruf atau gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan tersebut. Terdapat beberapa jenis media cetak dalam pembelajaran, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Modul ini merupakan salah satu unit program pembelajaran yang terencana dan didesain dalam bentuk printed material guna membantu peserta didik dalam mencapai tujuan atau kompetensi. Modul berbeda dengan handout, buku teks, atau bahan tertulis lainnya yang sering digunakan dalam proses pembelajaran biasa. Pembelajaran dengan modul memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat self-instruksional, yaitu modul disusun sedemikian rupa agar peserta didik dapat memahaminya tanpa atau sedikit bantuan dari orang lain. Yang kedua, utuh. Seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Tujuannya agar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari pembelajaran yang tuntas, karena materi dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga yaitu berdiri sendiri. Modul yang dikembangkan tidak bergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Yang keempat yaitu adaptif, di mana modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima yaitu akrab dengan pemakaiannya. Modul hendaknya digunakan bersifat umum, sederhana, serta mudah dimengerti. Media penyajian bahan pelajaran dan bahasa yang digunakan membuat peserta didik merasa akrab dengan modul serta termotivasi untuk mempelajarinya. Selanjutnya, media handout. Handout merupakan selebaran tertulis tentang materi pelajaran yang diedarkan kepada peserta didik secara cuma-cuma sebagai bahan penjelasan yang dapat berupa skema, diagram, rangkuman terbatas, maupun contoh-contoh perhitungan yang dapat memudahkan peserta didik tentang konsep yang diberikan kepada peserta didik sehingga dapat belajar dengan lebih efisien. Penggunaan handout dalam pembelajaran akan lebih bermanfaat jika dibarengi dengan penggunaan cara dan media lain yang saling mendukung. Yang media terakhir yaitu lembar kerja siswa atau LKS. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan lembar kerja yang berisi informasi, perintah, atau instruksi dari guru kepada peserta didik untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan.
Lembar kerja siswa memiliki setidaknya 4 fungsi, yaitu sebagai bahan ajar yang dapat meminimalkan peran pendidik namun memiliki peran agar peserta didik lebih berperan aktif. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih, memudahkan pelaksanaan pengajar kepada peserta didik. Pembahasan selanjutnya tentang pengembangan dan pemanfaatan media cetak, modul, handout, dan lembar kerja siswa atau LKS dalam pembelajaran. Secara garis besar, pengembangan media pembelajaran terdiri atas 3 langkah besar yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan, produksi, dan penilaian. Dalam pengembangan media pembelajaran berbasis cetak atau printout dalam bentuk teks dan ilustrasi ini perlu diperhatikan keberagaman peserta didik, di mana terdapat peserta didik yang mungkin memiliki perbedaan dalam kemampuan berbahasa, sehingga media pembelajaran dibuat bersifat lebih user-friendly atau mudah dipahami peserta didik. Yang pertama adalah pengembangan dan pemanfaatan modul dalam pembelajaran. Mengembangkan modul berarti mengajarkan suatu mata pelajaran melalui tulisan. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengembangkan modul sama dengan yang digunakan pada pembelajaran biasa. Hanya saja bedanya adalah penggunaan bahasa yang bersifat setengah formal dan setengah lisan, bukan bahasa buku teks yang bersifat formal. Terdapat 3 teknik yang dapat dipilih dalam menyusun modul. Ketiga teknik ini menurut Sungkono dan kawan-kawan yaitu menulis sendiri, pengemasan kembali, informasi, dan penataan informasi, di mana menulis sendiri ini guru dapat menuliskan sendiri modul yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan pengemasan kembali informasi, guru tidak menulis modul sendiri, tetapi memanfaatkan buku-buku teks dan juga informasi yang telah ada di pasaran untuk dikemas kembali menjadi modul yang memenuhi karakteristik modul yang baik. Sedangkan penataan informasi, dalam penataan informasi ini tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap modul yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan lain-lain. Dengan kata lain, materi-materi tersebut dikumpulkan, digandakan, lalu digunakan kembali. Dalam mengembangkan modul, diperlukan komponen-komponen tertentu, yaitu yang pertama adalah lembar Prancis yang berisi ISBN, daftar isi, daftar gambar, hak cipta, penerbit, dan tahun penerbit. Selanjutnya, bagian pendahuluan, di mana bagian pendahuluan ini berisi uraian singkat, kesesuaian modul dengan pengalaman atau kemampuan yang dimiliki, dan rumusan tujuan belajar. Selanjutnya yaitu bagian penyajian atau bagian inti, yang berisi penjabaran materi ajar dalam segmentasi subbagian yang lebih sempit cangkupannya menjadi kegiatan belajar. Yang terakhir, kunci jawaban tes formatif. Sama halnya dengan yang diungkapkan BP Sitepu dalam buku penyusunan bahan ajar, yakni modul terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian awal modul berisi pendahuluan, bagian isi berisi bahan pelajaran yang terdiri atas pendahuluan, kegiatan belajar dan daftar pustaka, dan bagian akhir modul yang berisi penutup, tes sumatif, glosarium, dan lampiran-lampiran yang terkait isi modul. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan modul pada dasarnya menggunakan sistem belajar secara individual, namun dapat pula digunakan pada sistem pembelajaran klasikal. Jika pembelajaran bersifat individual, maka peserta didik akan belajar dari modul 1 ke modul berikutnya sesuai dengan kecepatan masing-masing. Selanjutnya, pengembangan dan pemanfaatan handout dalam pembelajaran. Pengembangan handout tidak jauh berbeda dengan tahapan pengembangan modul. Aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengembangkan handout ialah kedalaman dan banyaknya materi.
Tahapan pengembangan handout ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi bahan ajar yang digunakan dengan menggunakan kompetensi dasar. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi, putusan materi yang harus dikembangkan dengan menggunakan handout baru atau pengayaan. Yang ketiga, memutuskan isi handout, overview atau ringkasan. Yang keempat, memutuskan cara penyajian yang berisi narasi, tabel gambar, diagram, atau kombinasi semua ini. Menurut Davis, manfaat handout dapat membantu peserta didik untuk memperoleh informasi tambahan yang belum tentu mudah diperoleh secara cepat dari tempat lain, memberikan rincian prosedur atau teknik pelaksanaan yang terlalu kompleks bila menggunakan media audiovisual. Selanjutnya, materi yang terlalu panjang atau kompleks yang telah diringkas dalam bentuk catatan yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah pengembangan dan pemanfaatan lembar kerja siswa dalam pembelajaran. Dalam rangka mengembangkan LKS, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah menentukan desain pengembangan LKS. Yang kedua adalah langkah-langkah pengembangan LKS, yaitu menentukan tujuan pelajaran yang akan di-breakdown dalam LKS, di mana pada langkah pertama ini, kita harus menentukan desain menurut tujuan pembelajaran yang kita acu. Perhatikan variabel ukuran, kepadatan halaman, penomoran halaman, dan kejelasannya. Yang kedua yaitu pengumpulan materi. Dalam pengumpulan materi ini, hal yang perlu dilakukan adalah menentukan materi dan tugas yang akan kita masukkan ke dalam LKS. Yang terakhir adalah penyusunan elemen, di mana pada bagian inilah saatnya kita mengintegrasikan desain atau hasil dari langkah pertama dengan tugas sebagai hasil dari langkah kedua. Hampir setiap mata pelajaran menggunakan LKS. Dalam proses pembelajaran, tujuan penggunaan LKS dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Lalu, mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang disajikan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit disampaikan secara lisan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.